warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan NIM 2302020007, mahasiswa farmasi semester 5 Universitas Bumigora. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat anti jamur, yaitu mulai dari pengertian, cara kerja, golongan obat, hingga dengan peran farmasis dalam obat anti jamur ini. Oke, kita langsung aja ke video selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat anti jamur. Jadi, apa sih itu obat anti jamur? Jadi, obat anti jamur ini merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur yang menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, infeksi jamur ini dia dapat menyerang berbagai bagian tubuh manusia, yaitu mulai dari kulit, rambut, dan kuku, hingga sampai pada mukosa dan organ dalam. Oleh karena itu, pemilihan obat anti jamur ini harus disesuaikan dengan jenis jamur, lokasi infeksi, serta dengan kondisi klinis pada pasien. Terus, bagaimana sih cara kerja obat anti jamur ini? Jadi, secara umum, obat anti jamur ini bekerja dengan mengganggu struktur dan fungsi sel jamurnya. Salah satu target utama kerja obat anti jamur ini yaitu membran sel jamur yang mengandung ergosterol. Sterol ini yaitu komponen penting yang menjaga stabilitas dan fungsi sel jamur. Nah, gangguan pada sintesis atau struktur ergosterol ini dia akan menyebabkan sel jamur ini tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Itu dia cara kerja dari obat anti jamur ini. Terus, apa aja sih golongan obat anti jamur? Jadi, golongan obat anti jamur ini yang pertama adalah azol. Jadi, obat golongan azol ini dia bekerja dengan menghambat enzim lanosterol 14 alfa demetilase sehingga sintesis ergosterol ini dia terganggu yang mengakibatkan membran sel jamur ini dia menjadi tidak stabil dan pertumbuhan jamurnya ini dia terhambat. Contohnya itu obat golongan azol ini antara lain itu adalah clotrimazole, miconazole, ketoconazole, fluconazole, dan itraconazole. Jadi, obat ini banyak digunakan untuk infeksi jamur superficial hingga dengan yang sistemik. Namun, penggunaan pada obat ini perlu diperhatikan karena dia dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan interaksi obat. Nah, golongan selanjutnya adalah polyen. Seperti amphotericin B dan nystatin, obat ini dia bekerja dengan cara berikatan langsung dengan ergosterol pada membran sel jamur yang dapat membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran isi sel, sehingga jamur ini akan mengalami kematian. Nah, amphotericin B ini digunakan pada infeksi jamur yang sistemik atau yang berat. Nah, sedangkan nystatin ini lebih sering digunakan untuk kandidiasi pada rongga mulut dan vagina. Oke, selain itu terdapat golongan ekinokandin yang bekerja dengan menghambat sintesis beta-glukan, yaitu komponen penting di dinding sel jamur. Jadi, hambatan ini dia dapat menyebabkan dinding sel jamur ini menjadi lemah dan akhirnya rusak. Contoh obat golongan ekinokandin ini yaitu ada caspofungin dan micafunin. Jadi, golongan obat ini dia sering digunakan pada infeksi candida invasif. Selanjutnya ada golongan alilamin seperti terbinafin. Dia ini bekerja dengan menghambat enzim squalene epoxidase sehingga terjadi gangguan sintesis ergosterol dan penumpukan squalene yang bersifat toksik bagi jamur. Nah, jadi obat ini dia banyak digunakan pada infeksi dermatofita, terutama pada kuku dan kulit. Nah, berdasarkan rute pemberiannya, obat anti jamur ini dia tersedia dalam bentuk tropikal, oral, dan parenteral. Nah, sediaan tropikal ini dia digunakan untuk infeksi yang ringan dan superficial. Sedangkan pada sediaan oral ini dia digunakan untuk infeksi yang lebih luas. Nah, kalau yang parenteral ini dia digunakan pada infeksi jamur sistemik yang berat dan akan menyebabkan mengancam jiwa. Nah, tadi kan berdasarkan rute pemberiannya obat anti jamur ini ada 3, ada yang tropikal, oral, sama parenteral.
Jadi yang tropikal ini itu ya digunakan untuk infeksi yang superficial. Contohnya itu kayak krim, salep, lotion, bedak, dan juga larutan. Contohnya itu ada clotrimazole, miconazole, dan ketoconazole. Sedangkan yang oral ini untuk infeksi sedang, berat atau luas, yaitu ada fluconazole, itraconazole, terbinafin. Terakhir itu yang parenteral, ini untuk infeksi sistemik berat. Jadi diberikan amphotericin B, echinocandin, voriconazole intravena. Nah, sebagai farmasis tentunya sangat berperan penting dalam memberikan edukasi penggunaan obat anti jamur yang benar, pencegahan resistensi, monitoring efek samping, interaksi obat terutama pada obat golongan ajar ini. Terus ada penyimpan obat jamur yang harus disimpan pada suhu ruang kecuali pada kesediaan yang tertentu. Terus harus terhindar dari cahaya dan kelembapan. Terus amphotericin B ini harus disimpan sesuai dengan petunjuk khusus. Oke, baik, dapat disimpulkan bahwa obat anti jamur ini dia memiliki peran yang sangat penting dalam terapi infeksi jamur. Untuk pemilihan obat yang tepat, penggunaan sesuai dosis dan durasi, serta pemantauan efek samping sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi dan mencegah terjadinya resistensi. Jadi itu dia penjelasan saya mengenai obat anti jamur. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.